Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Untuk semuanya yang sedang menonton video saya, semoga diberi kelancaran rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Tentunya di sini saya doakan semoga tidak ada hutang-hutang apapun ya untuk semuanya yang sedang menonton channel saya. Semoga dilunasi semua hutang-hutangnya, baik dari hutang ekonomi ataupun hutang janji ya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ada unit masuk satu karena kita nggak sengaja lewat, terus kita dipanggil, "Bang, servis TV-nya dibawa aja bang, biar dites di rumah sampean sepuasnya. Bila sudah selesai panggil saja bang, atau kabarin, ntar siapkan uangnya." Oke, untuk pada kesempatan video ini, terkadang untuk rezeki memang tidak dikira, tidak disangka, ataupun tidak direncanakan. Terkadang di saat kita sedang mood down terutama, atau sedang pemasukan sedang tidak ada, kita emang harus ya main-main ke rumah kawan ataupun main ke sanak saudara. Kita nggak perlu tanya-tanya kerjaan atau apa, yang jelas silaturahmi saja itu bisa menjadi pintu pembuka atau jalan utama menuju ke rezeki Anda. Tak disangka ntar di jalan ada suatu panggilan untuk kerja ataupun yang lainnya, atau ada peluang mendapatkan rezeki yang tentunya halal ya, bukan untuk rezeki yang gak halal. Oke, untuk ini ada TV biarpun 14 in, kita akan coba perbaiki atau servis. Dan saya juga ini ada unit masuk sama MP3, apa ini namanya, MP3 player pengeras suara dari produknya Advance. Untuk ini dia juga ya rezeki lagi, jadi kita nggak, emang lagi rezekinya nggak se-up atau yang seperti biasanya, hanya saja ada saja rezeki yang datang. Nah, dan memang selalu bersyukur, alhamdulillah. Dari hari kemarin ada yang mesin las masuk ya, kita nggak promosi nggak apa, ada orang datang katanya emang dari si ini bisa servis las listrik. Iya, saya bisa, dan orangnya emang sudah direkomendasikan oleh keluarga, dan juga emang pernah servis ke saya, jadi dia merekomendasikan ke saya untuk melakukan perbaikan mesin las. Dan untuk TV ya emang udah cukup lama pegangan saya, dari SMA kelas 2 kayaknya, kelas 2 sudah mulai, kelas 2 atau SMP baru ya, masih iseng-iseng, masih ngerusak punya sendiri. SMK kelas 1 kelas 2 saya sudah mulai berani turun tangan. Pas di sekolahan itu sudah mulai pengenalan mesin TV. Jadi di SMK saya sudah mulai beranikan diri. Kelas 2 kalau nggak salah sudah mulai berani atau memberanikan servis TV ke umum. Kayaknya udah kelas 2 udah mulai kayaknya. Dari kelas 2 berlanjut sampai kelas 3 SMK, namun di situ belum ada tarif ataupun memang tarif sukarela. Intinya saya, dalam prinsip saya emang saat itu yang penting saya dapat
bahan pembelajaran atau bahan belajar, dan saya usahakan sepenuhnya, diusahakan semaksimal mungkin. Kalau bisa 99% memang hasilnya harus jadi dan unit bisa digunakan atau oke sekali ya. Cukup lama juga ya. SMP guys, SMA kelas 2 kayaknya udah mulai. Dari SMP hobi ngerusak TV sendiri, ngerusak VCD. Zaman dulu itu VCD, hobi banget ngerusak VCD, TV sendiri, radio yang pakai baterai 2 besar itu ya sama kita rusak-rusakin. Namun di sini terima kasih banyak kepada orang tua ya, tentunya sabar banget beli unit baru dibongkar oleh saya. Saya juga nggak enak, dan saat ini saya akan terus berbalas budi ya bagaimanapun ke orang tua, karena di saat dulu emang aku super bandel, baru dibeli 1-2 hari sudah main bongkar sama saya ya. Emang udah keterlaluan parahnya. Oke, kita sambil buka unit saja. Kita pakai tangan satu, semoga oke. Kita belum tes langsung karena emang takut ada yang konslet atau apa. Kita pastikan dulu di bagian dalamnya itu tidak ada yang short ataupun yang bikin kaget juga. Di sini saya emang terjun di elektronik, dan saya kelas 3, kelas 2, kayaknya kelas 1 SMK juga emang saya hobi nongkrong di bengkel motor juga, jadi nggak sepenuhnya di elektronik. Namun di sini emang saya hobinya elektronik. Di SMK saya juga sering nongkrong di bengkel motor. Ketika sudah pulang sekolah, saya mampir ke bengkel saudara, masih keluarga. Kita nongkrong di situ dari siang sampai jam, ya kalau pulang gasik atau pulang lebih awal dari sekolahan, kita mampir sampai jam 2 atau jam 3 ikut belajar bongkar-bongkar motor, mempelajari. Dan dari situ saya juga mendapatkan ilmu yang sangat sederhana, namun di situ menjadi pegangan saya sampai sekarang, di mana saya mengetahui cara melepaskan baut ataupun bisa dibilang kunci yang keras yang sudah masket. Itu caranya bila masih bisa menggunakan kunci obeng ataupun pakai kunci T, itu caranya juga ada. Saya dapat ya berbeda bidang, namun cara itu saya dapatkan dari seniornya. Kunci-kunci untuk motor emang nggak jauh dari kunci-kunci. Dia sudah masternya bongkar-bongkar mesin, jadi lebih tahu tentang karakter si obeng, ada karakter si baut ataupun mur ya. Untuk di sekolahan saya juga dapat ilmu yang bukan, ya emang banyak banget ya di sekolah, namanya juga sekolahan tempatnya menimba ilmu. Di situ saya dapat banyak banget. Yang menjadi utama dalam ilmu praktek ya, yang jelas untuk pengenalan komponen yang pertama, yang kedua cara praktek itu namun di situ saya juga belajar di rumah. Kadang sebelum praktek saya sudah praktekkan dulu di rumah, ternyata setelah saya praktek di rumah, di sekolahan prakteknya ini itu, jadi saya lebih tahu lagi. Pas di praktek sering banget, kadang nggak enak sama gurunya. Ketika akan melakukan uji praktek atau praktek langsung ya, yang jelas saya langsung ketika disuruh membuat rangkaian, saya sudah merakitnya full
Namun karena emang spare partnya atau IC-nya udah bekas praktek orang lain ya, kadang ada yang sudah mati sebelah IC-nya dan ada yang ini itu. Saya udah rakit beres, gurunya sampai bilang kalau praktek itu jangan diselesaikan semuanya, harus step by step atau satu-satu. Ya, dari situ saya juga dapat ilmu dan cukup agak kaget juga dikritik ya, karena kita langsung menyelesaikan tugas semuanya tanpa kita cek dulu IC-nya sehat atau tidak, apa emang mesin full normal semua atau tidak. Namun emang gurunya juga sedikit memperhatikan saya, kenapa nih orang udah selesaikan semua tugasnya. Bismillah, kok nggak bisa, walah ada satu poin. Oke, sebentar ya. Oke, di sini unitnya sudah saya bongkar dan kita juga sudah lihat di bagian dalamnya itu seperti ini. Ini juga pasien saya juga ya, lama banget. Kayaknya yang masih agak awal-awal, belum lama banget. Ya masih awal lah, kurang lebih ini udah setahun atau 2 tahun pas dulu saya servis. Nggak tahu ini rusak yang sekarang gimana, kita bongkar. Ya Allah, keras banget. Oke, kita bongkar. Untuk ini dia menggunakan tabung CRT atau tabung bekas monitor komputer. Jadi mungkin nanti akan disarankan ataupun disaranin sih untuk dari saya untuk beralih ke tabung yang umum, karena tabung CRT dia cukup menguras mesin terlalu ekstrim ya, terutama untuk IC vertikal flyback itu sangat terlalu menguras tenaganya. Dari flyback dan dari IC vertikal dia sangat ekstrim menurut saya, karena di bagian horizontalnya dia di bagian luar, horizontal apa IC bagian vertikal yang di luar ya, lupa sih, tak cek. Vertikal di bagian luar emang vertikal, hanya saja untuk keren atau besinya itu di luar tidak dililit oleh tembaga. Jadi untuk ini emang rada ini juga, terutama untuk bagian horizontal dia memakan banget, dan IC vertikal juga panasnya hampir tidak terkira. Udah dites semua. Untuk dari fisik mesinnya tidak ada yang meledak, tidak ada yang ini, namun kita akan coba cek untuk ini. Oh iya, untuk elko-nya sudah mulai kembung-kembung ya, karena emang lebih dari setahun saya servis ya, udah wajar sih elko ada yang melendung-melendung, ada yang ngompol, itu wajar saja. Untuk PCB juga udah mulai agak gosong, namun masih sekitar 80% masih bisa dipakai, nggak masalah. Nah, ini ada yang di screw apa ya, lupa.
Oke, nggak ada yang skrup, udah beres. Ini kok ada bekas lem-lem apa ya? Sempat aku ngelem, kejatuhan lem dari atas guys, saya juga nggak tahu, ini lupa. Oke, untuk PCB nya di bagian bawah ternyata jamurnya cukup ekstrim juga, jalurnya juga udah mulai parah. Apakah masih disaranin apa enggak ya? Apa kita coba tawarin TV yang versi 21 in? PCB nya juga udah lumayan ya, udah ketimpa lem. Ada, saya juga kayaknya saya lupa dulu karena dulu nih TV playbacknya bocor parah dari cop, bukan dari mesin. Ya benar nih, saya menunjukin ya, kenapa tabung bekas monitor komputer itu tidak disaranin, karena emang di sini Anda bisa lihat sendiri di bagian bawah, padahal di atasnya sudah ada kapasitor 912 atau 9,1 nanofarad. Di bawahnya saya tempelin lagi yang lebih gede, kalau nggak salah ini 105. Jadi untuk bagian horizontalnya itu sangat besar. Jadi di sini emang tidak direkomendasikan, karena yang pertama itu cepat banget merusak playback si mesin TV Cina. Yang kedua itu cepat banget merusak terutama bagian out dari power supply-nya. Yang kedua, yang ketiga isi vertikal juga cepat gosong. Ini karena saya juga lihat sepanjang jalur ini, area ini itu ekstrim ya, pemanasannya ekstrim. Mungkin karena emang orangnya juga rada dijarangin, jadi ini mesin masih menyala sehat normal itu sampai kemarin udah katanya udah 3 hari atau 4 hari udah nggak bisa dinyalakan lagi. Oke, untuk ini kita akan coba bongkar atau kita melakukan penyolderan ringan saja, nggak ada yang diganti. Kita tes. Jadi untuk ini kita akan coba lakukan penyolderan. Karena sedang azan ya guys, kita sambil mendengarkan azan. Oke, kita sambil sedikit melakukan penyolderan. Kita sambil sedikit santai. Mungkin ada yang mau di
skip silahkan, saya nggak melarang kok, semua penonton juga berhak. Kita sambil cek bagian mesin, sambil soldering yang kiranya sudah parah saja. Yang utama yaitu pada power supply, area power supply itu wajib banget menurut saya. Yang kedua yaitu pada bagian area soket atau flyback, itu area situ juga perlu. Yang pertama area sini, yang kedua emang area sini perlu banget. Terus yang ketiga area yang membagi tegangan, itu ada step down. Terus ada lainnya, yang selanjutnya IC, area IC yang besar atau IC utama itu wajib banget dicek.
Yang terakhir emang antara RGB dan yang lainnya itu yang terakhir saja. Yang penting unitnya menyala dulu. Apakah beres? Bila sudah beres, kita lanjut ke step berikutnya atau tahap berikutnya. Jadi kalau bisa memang full semua. Jadi namun di sini harus bertahap karena memang T0 sekarang sudah mulai naik. Jadi kita harus melangkah step by step, jangan langsung semua. Ini saya juga memang agak salah juga, nggak tes dulu langsung main solder langsung ntar dicolok. Karena apa? Kebanyakan di kerusakan yaitu pada unit adalah solderan kendor atau sudah retak-retak. Jadi saya utamakan penyolderan dulu. Kadang kalau emang udah terlihat parah, saya solder dulu. Kalau nggak parah atau solderannya masih utuh, saya periksa bagian elko ataupun kaki elko ataupun ada resistor yang gosong tidak atau nggak ada. Kalau itu kita langsung tes apakah ada trouble atau gejala lainnya. Oke, untuk ini aku rasa penyolderan sudah cukup untuk area power supply. Ini area power supply ya sampai sini ya. Itu sudah di solder ulang, bagian sini sudah, bagian ini sudah. Untuk IC nanti ini karena kelihatan masih cukup bagus. Kita coba cari kabel. Oke, di sini saya sudah melakukan penyolderan pada kabel atau ada stop colokan. Kita tes pakai itu ya, alat tes ini. Apakah aman? Kita coba colok. Ada suara aneh, suara kletup gitu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita coba pakai apa ya? Kita coba pasang soket sensor dulu. Sensor mana sensor? Oke, yang pertama memang sensor saja yang dibutuhkan. Apakah lampu menyala? Bila tidak menyala kayaknya sudah ini udah terlanjur parah juga. Sama sekali tidak mau menyala ya guys. Untuk ini emang cukup. Oh iya, untuk elko-nya dia menambah guys. Elko-nya dia melempung. Kayaknya nih mesin udah parah juga ya. Mungkin dicuci agak sedikit kelihatan segar. Kita coba. Kayaknya udah cukup fatal juga ya. Tadi ada suara-suara aneh. Kita coba jumper langsung. Iya, untuk ini kan tegangan udah masuk ya. Udah masuk, cuma di sini di bagian out dia tidak keluar, nggak tahu dari apa. Oke guys, begitu saja. Untuk selanjutnya kayaknya ada sedikit ribet, memakan banyak waktu yang jelas. Jadi kita sudahi saja video kali ini. Dan saya akan melakukan pencucian dulu untuk mesinnya, pembersihan biar mengkilat. Terus kita akan coba teliti atau analisa spare partnya satu-satu. Dan berikut ini ada jalur-jalur kita akan coba cek. Nih ada juga kena lem Cina, lem G dulu kayaknya saya emang nggak sengaja dikasih lemnya kebanyakan.
turun ke mesin nih sampai ke sini-sini. Oke, begitu saja dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan entah dari unit yang kita praktekkan atau mungkin ada sedikit perkataan saya yang cukup bermanfaat untuk Anda ataupun sebaliknya perkataan saya mungkin nggak bermutu menurut Anda, yang bagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, tak perlu panjang lebar, saya sudahi video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.